Cara mengubah nasib dengan menggunakan teknik act as if. Sebenarnya cara ini sudah sering sekali aku lakukan dari zaman SMA. Walaupun waktu itu aku tidak mengetahui pengetahuan seputar hal ini. Jadi hasilnya pun masih kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nggak berhasil. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk memperhatikan dengan seksama. Kemudian aku tulis rumusnya yang kemudian aku ulang terus sampai akhirnya sempurna. Jadi prosesnya itu sama seperti waktu aku create skincareku itu. Jadi ada yang namanya R&D atau research and development. Aku research dulu, terus baru aku develop. Nah, setelah hasilnya bagus, aku cobain ke 100 orang, aku lihat bagaimana perkembangannya. Kalau bagus, baru aku berani jual. Istilahnya seperti itu. Sama halnya dengan Active ini. Setelah aku merasa, oh oke, ini kayaknya bagus, baru aku akan bikin videonya. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Nah, caranya itu ada 5 saja. Yang pertama itu adalah niat, karena segala sesuatunya itu harus kita niati. Nah, silahkan teman-teman mungkin pengen apa, niatnya apa, pilih salah satu aja dulu. Nanti kalau misalnya sudah sering membuktikan berhasil, baru bisa digabungkan. Misalnya menikah, punya anak, memiliki uang, itu 3 hal, bisa digabungkan jadi satu. Tapi awal-awal itu satu-satu aja dulu. Misalnya kalau di kasusku kan, aku pengen sekali waktu itu aku dari Cilacap pengen ke Bali. Cuma orang tuaku itu tidak setuju karena buat mereka tinggal di Bali itu masih kesannya kurang baik ya untuk orang Jawa. Walaupun sebenarnya Bali kan bagus ya, entahlah, pokoknya mereka memiliki alasan tersendiri anaknya nggak bisa keluar dari Pulau Jawa. Nah, yang kedua itu kita harus menggunakan imajinasi. Jadi kayak apa sih rasanya titik-titik apapun yang diinginkan. Nah, di kasusku misalnya masih sama, aku pengen ke Bali, jadi aku beli topi Bali, beli kacamata hitam. Terus di kamar kos-kosanku waktu itu aku kuliah di Jogja, aku suka pakai topi hitam yang besar-besar itu ya, yang serasa kayak di pantai. Walaupun setelah aku tinggal di Bali aku nggak pernah tuh pakai topi ala-ala itu, aku sama sekali nggak pernah kepake. Cuma waktu itu imajinasiku seseorang yang berada di Bali itu ya pakainya topi besar, pakai kacamata yang besar juga yang hitam, terus pakai kain sarung kayak gitu ya. Cuma waktu itu aku nggak pakai kain sarung Bali, pakai sarung beneran. Oh my goodness. Nah, misalnya teman-teman ngerasa aku nggak kepengen ke Bali, tapi aku kepengen menjadi orang berkelimpahan atau orang yang bebas finansial, itu gimana? Karena belum pernah berada di posisi itu. Jadi, menggunakan imajinasimu untuk menjadi orang yang berkelimpahan atau yang bebas finansial itu dengan keadaanmu saat ini. Jadi, maksudku gini, orang berkelimpahan itu kalau kita lihat, mereka itu mudah sekali bersyukur. Nah, kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa disyukuri yang ada di sekitarmu? Jadi versi kita aja saat ini, misalnya kalau orang berkelimpahan kan dikasihnya hadiah-hadiahnya misalnya mobil yang mewah-mewah atau sesuatu barang mewah. Nah, kalau kita misalnya dikasih cuma pisang goreng aja, mendoan aja, ya sudah sih disyukurin itu, terima kasih, enak sekali, kayak gitu ya. Atau dikasihnya sendal jepit, ya disyukurin seolah-olah kita dikasih mobil mewah kayak gitu. Istilah seperti itu. Pokoknya kita menggunakan imajinasi kita, melihat bagaimana sih orang kaya itu atau orang yang bebas finansial itu, ekspresi mereka seperti apa, kehidupan mereka seperti apa, kebahagiaan mereka seperti apa. Kita kan ada yang namanya mirror neuron atau syaraf yang kerjaannya ngikut-ngikutin atau berkaca ya dari apa yang kita lihat. Kalau kita ngelihat orang yang nangis, kita ikutan nangis. Kalau kita ngelihat orang yang ketawa, kita ikut ketawa. Dingin sekali. Nah, maksudku gunakan hal itu. Lihat orang-orang itu kebahagiaannya seperti apa, tapi diaplikasikan dengan keadaan kita saat ini. Apa adanya saja. Jangan dipaksakan. Intinya seperti itu. Dan gunakan imajinasimu. Imajinasi itu berperan sangat penting setiap harinya. Walaupun kita masih tinggal di, kayak aku waktu itu masih tinggal di kos-kosan, tetap kita imajinasikan itu bukan kos-kosan. Tapi tempat yang
mewah atau tempat yang bagus atau tempat yang di luar negeri. Salah satunya aku juga kayak gitu kan, aku selalu ngayalnya begitu. Walaupun aku di bawah pohon mangga, aku ngayalnya di bawah pohon maple gitu ya, maple leaf gitu. Nah, yang nomor 3, kita bisa menggunakan role model atau seseorang yang bisa kita jadikan contoh. Terserah siapa saja yang akan dipilih yang menurut teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Di kasusku, aku menggunakan cewek yang suka belanja karena waktu itu kan belum ada YouTube, jadi aku nggak bisa lihat-lihat gitu kan keluar sana atau cari seseorang di YouTube. So anyway, aku menggunakan orang yang sering aku lihat aja, yang sering datang ke tempat aku bekerja. Nah, kemudian yang berikutnya aku menggunakan seseorang atau keluarga yang ada di lobi hotel bintang 5, karena waktu itu setelah aku kerja di shopping mall, aku kerja di hotel bintang 5 kan. Bisa menggunakan orang di sekitarmu, atau kalau sekarang mungkin bisa menggunakan seseorang yang kita lihat di YouTube atau di tempat-tempat lain, terserah, pokoknya cari role model. Nah, yang nomor 4 itu adalah relabeling. Jadi maksudku gini, segala sesuatu keadaan kita yang saat ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berkelimpahan, kita bisa ganti dengan menjadi segala sesuatu yang berkelimpahan. Misalnya, kalau saat ini aku nggak punya duit di bank, Mbak, masa orang berkelimpahan nggak punya uang? Atau aku makan tuh sehari cuma bisa 1 kali saja. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman nggak tahu ya, bahwa orang kaya biasanya tidak menyimpan uangnya di bank karena uang itu dianggap sebagai pekerja. Jadi kayaknya kalau pekerja itu dianggurkan, diem aja di bank, itu mereka rugi. Jadi biasanya mereka akan investasikan uangnya itu. Terus yang selanjutnya itu adalah banyak sekali orang kaya yang tidak makan setiap hari atau makannya itu sekali aja, atau kita sebut intermittent fasting. Istilahnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah ganti suasanamu. Jadi ganti suasana ini bisa diganti aja suasananya, bisa kita relocation, misalnya kita pindah ke suatu tempat untuk yang lebih nyaman atau sesuatu yang lebih bagus, atau bisa juga kita ganti namanya, atau bisa juga dengan ganti style. Intinya kita harus membuat diri kita berubah, ganti suasana. Jadi dengan begitu diharapkan kita akan lebih kreatif, lebih keinginan untuk maju, dan act as if-nya itu lebih mudah. So anyway guys, aku mau jalan-jalan dulu sama keluargaku. Kebetulan mereka udah datang ke sini, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.